Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, perkenalkan nama saya Nima Demawar Pratnyawati S dengan NIM 15022232284 dari KM 4604. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pada pertemuan ke-10, yaitu komunikasi antar pribadi. Nah, pada materi di pertemuan kali ini kita diharapkan yang pertama dapat menjelaskan definisi dan tujuan dari komunikasi antar pribadi. Lalu juga kita dapat memahami dan mampu menjelaskan kualitas komunikasi antar pribadi yang efektif beserta contoh-contohnya. Lebih lengkap penjelasannya, check it out! Sebelum kita membahas dan memahami lebih dalam mengenai apa sih, bagaimana sih komunikasi antar pribadi, terus apa aja contoh-contohnya, pertama-tama kita harus tahu dulu definisi dari komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Salah satu definisi menurut DeVito, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah sebuah interaksi secara verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh dua orang atau kadang bahkan lebih yang saling berketergantungan. Adapun beberapa klasifikasi dari komunikasi antar pribadi, diantaranya ada interaksi intim, lalu juga ada percakapan sosial, ada interogasi, dan terakhir ada wawancara. Selain dari definisi dan klasifikasi tersebut, ada pun beberapa tujuan dari komunikasi antar pribadi. Segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan dari komunikasi antar pribadi itu yang pertama adalah to learn, untuk belajar. Lalu yang kedua adalah to relate, untuk berhubungan. Yang ketiga ada to influence, untuk mempengaruhi. Lalu yang keempat ada to play, untuk bermain. Dan yang terakhir ada to help, untuk menolong atau membantu. Ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi antar pribadi agar komunikasi tersebut berjalan secara efektif. Nah, itu dibahas dalam efektivitas dari komunikasi antar pribadi. Ada 5 kualitas umum untuk komunikasi antar pribadi yang efektif. Di antaranya itu pertama ada keterbukaan atau open. Kita tuh kalau misalnya saling komunikasi ya kita trust aja gitu, percaya, jadi kita bisa membuka diri. Lalu yang kedua empati. Lalu yang ketiga ada sikap untuk mendukung, to support. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong nih berdua, itu kita menghargai lawan bicara kita. Lalu juga ada sikap positif, jadi kita membawa atau memberikan respon ataupun perhatian yang memberikan kesan positif bagi si pembicara ataupun pendengar. Yang terakhir ada kesetaraan atau equality. Bahas tentang efektivitas, pasti ada hal yang memicu kenapa sih kita nyaman ngomong sama si A, kenapa sih kita bisa nyaman ngomong sama si B. Itu karena adanya daya tarik antar pribadi. Daya tarik antar pribadi itu apa aja sih? Yang pertama itu ada kesamaan, lalu yang kedua ada kedekatan, yang ketiga ada dukungan, terus yang keempat ada daya tarik fisik dan kepribadian, yang kelima itu ada status sosioekonomis dan pendidikan, yang terakhir itu adalah saling melengkapi. Sepertinya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah hal-hal yang memicu sebuah hubungan itu berjalan dengan nyaman. Bahasa sekarang itu kayak self-frequency, apalagi dalam sebuah hubungan pacaran. Nah, untuk menjaga gimana sih komunikasi antara pribadi ini tetap efektif, tetap keep in touch, tetap stay, tetap kayak masih dalam jangkauan, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya nih, beberapa contoh dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi tentang komunikasi antar pribadi ini adalah mengelola hubungan jarak jauh atau LDR. Seperti yang kita sadari dan ketahui, apalagi sebagai mahasiswa rantauan, gak jarang pasangan itu kandas karena adanya hubungan jarak jauh atau LDR. Nah, selalu bagaimana sih cara mengelolanya? Yang pertama, sadari bahwa LDR itu adalah hal yang umum, bukan cuma kamu aja di dunia ini yang LDR. Jadi harus paham gitu, sama-sama menerima gitu loh di pasangan itu, karena gak cuma tentang kamu tapi tentang kedua belah pihak. Lalu ciptakan lingkungan yang mendukung, ciptakan komunikasi yang kreatif. Lalu juga tetaplah jujur, tetap terbuka, tetap support, saling mendukung satu sama lain. Pokoknya overthinking itu mungkin bisa dikesampingkan dulu ya. Yang penting ini komunikasinya berjalan dengan efektif, jadi tetap saling ngabarin. Terus juga fokuslah pada aspek positif dari keterpisahan, seperti peningkatan karir atau kemampuan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Jadi gak melulu pikirin tentang hubunganmu, tapi pikirkanlah tentang bagaimana membangun persiapan untuk nantinya dapat menjadi landasan atau pendukung dari hubunganmu. Misalnya fokus bekerja untuk cari uang, jadi uangnya itu bisa dipakai buat nikah gitu. Nah, membahas tentang hubungan itu gak selalu baik, gak selalu mulus, komunikasi gak selalu berjalan dengan lancar, hingga terjadinya rusaknya hubungan. Apa aja sih hal-hal yang memicu rusaknya hubungan? Ini gak cuma di pacaran aja ya, tapi di keluarga, teman, dan sosial. Itu diantaranya adalah komunikasi yang buruk, lalu hubungan dengan pihak ketiga,
perubahan dalam hubungan, masalah seksual dan pekerjaan, lalu kesulitan keuangan, lalu ada kepercayaan yang salah atau tidak sepaham tentang hubungan tersebut. Jadi punya visi misi yang berbeda, walaupun perasaannya sama tapi ternyata tujuannya beda. Ya buat apa? Jadi disamain dulu nih, kita nih hubungan ini mau arahnya tuh mau kemana sih, terus apa sih yang harus kita lakukan dalam hubungan ini gitu. Kita harus menjadi seorang seperti apa agar hubungan ini tuh berjalan dengan lancar gitu. Setelah tahu penyebabnya bahwa hal-hal tadi itulah yang merusak hubunganmu, kita juga harus tahu gimana sih tanda-tanda bahwa hubungan ini tuh rusak, bahwa tanda-tanda adanya hal yang tidak baik, yang sedang tidak baik dalam hubungan yang sedang berjalan. Itu diantaranya ada pertama, menarik diri dari hubungan, kayak tiba-tiba kayak bahasa zaman sekarang itu nge-ghosting gitu ya. Terus ada juga kurang membuka diri, kayak tiba-tiba nggak mau cerita lagi, kayak udah ada rasa-rasa gak nyaman. Terus yang ketiga berbohong. Lalu yang terakhir pesan-pesan positif berkurang, pesan-pesan negatif bertambah. Misalnya jadi sering berantem, kayak lebih sensitif, lebih sering overthinking gitu lah. Pokoknya hal-hal negatif itu langsung menguasai diri aja. Nah kalau tadi itu udah ada penyebabnya, ada tanda-tandanya. Sekarang untuk hubungan yang rusak, gimana sih caranya memperbaiki hubungan? Pertama, kenali apa yang menjadi masalah. Kita nggak akan pernah tahu ya masalah itu bisa datang dari luar ataupun dari dalam. Jadi tahu dulu ini masalahnya eksternal apa internal. Lalu yang kedua, lakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif, jujur, solution oriented, terus tanpa menyalahkan satu belah pihak. Jadi egoisnya dibuang dulu, keras kepalanya dibuang dulu. Ini kita pikirkan tentang aku dan tentang dia. Jadi kita kan yang namanya hubungan itu sama orang lain ya, nggak cuma diri kita sendiri. Jadi buanglah rasa-rasa ingin menang sendiri, egois itu dibuang dulu, disingkirkan dulu. Dan selanjutnya mempraktikkan solusi yang disepakati bersama. Jadi jangan ngusulin solusi yang kekeh mau cuman buat buat ngunggulin diri sendiri, buat kayak membela diri sendiri. Dan yang terakhir adalah resiko ya, setiap sesuatu itu ada resikonya. Dan next yang terakhir adalah cara-cara mengatasi putusnya hubungan. Kayak gimana sih kalau udah move on itu yang benar dan yang efektif dan yang produktif. Itu diantaranya adalah putuskan siklus kesepian dan depresi. Jadi harus benar-benar harus bisa mengikhlaskan, menerima kandasnya sebuah hubungan. Lanjut, ambil waktu untuk single. Jadi jangan buru-buru untuk ganti perasaan, ganti pasangan dan segala macam. Lebih baik zaman sekarang tuh katanya healing dulu gitu. Tingkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya hilangkan dan hindari simbol-simbol yang mengganggu. Carilah dukungan dan pertolongan, hindari mengulangi pola yang salah. Jadi evaluasi diri, cari lingkungan yang positif. Terus hindarilah barang-barang yang pernah dikasih sama mantan. Maksudnya janganlah diingat-ingat dulu, kayak ya udahlah disingkirkan dulu gitu. Yay, finally it's wrap. Nah itu tadi penjelasan dari saya mengenai komunikasi antar pribadi pada pertemuan ke-10 dari pengantar ilmu komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu quotes dari saya, kualitas komunikasimu menentukan kualitas hidupmu. Terima kasih kepada Ibu Aiza yang telah menjelaskan dengan sangat baik dan materinya yang benar-benar proper. Dan sekian dari saya, terima kasih.